Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu kembali dengan saya Kudi Lubis, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan mengabarkan sebuah video tentang kepemimpinan, di mana video ini disampaikan untuk memenuhi tugas UTS di semester 2 untuk mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Mata kuliah ini diampu oleh Dr. Fitri Rezeki MPD, dan langsung saja mungkin saya sampaikan. Terima kasih, mohon izin Bu Dokter dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, nanti setelah video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk video ini. Baik, untuk kepemimpinan atau leadership yang kita ketahui, apa itu pemimpin? Pemimpin adalah orang yang mendorong dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan yang ditentukan. Kemudian untuk kepemimpinan, apakah itu? Menurut kami yakni proses saling mempengaruhi antara pimpinan dan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi. Kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna mencapai tujuan tertentu. Ini definisi kepemimpinan yang dapat kami simpulkan. Kemudian hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin apa sajakah? Ada 11 hal atau 11 item yang harus dimiliki. Yang pertama, motivasi diri. Kemudian yang kedua, kemampuan berbicara di muka umum. Ketiga, yakni pemahaman teknik atau alat kendali mutu. Kemudian selanjutnya, kemampuan memecahkan masalah dengan sistem. Yang kelima, yakni transfer pengetahuan kepada bawahan. Yang keenam, memotivasi bawahan, mengenali karakteristik bawahan, keinginan mengetahui perkembangan yang ada, kemudian keinginan melakukan perubahan atau perbaikan. Yang selanjutnya, mempunyai sikap mental yang tinggi atau yang kuat. Yang terakhir, yakni mempunyai citra diri. Ini adalah hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian untuk tugas pemimpin sendiri, menurut penulis di sini ada 7 hal. Yang pertama, seorang pemimpin harus mengantarkan atau mampu mengarahkan bawahannya. Yang kedua, seorang pemimpin harus mengetuai atau menjadi sebagai ketua. Yang ketiga, yakni mempelopori atau merintis. Yang keempat, memberikan petunjuk, nasihat atau petuah kepada bawahannya. Yang kelima, yakni memberikan bimbingan. Keenam, membina untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya. Dan terakhir, yakni mampu menggerakkan anggotanya sendiri. Kemudian untuk menurut para ahli, yakni di sini yang kami ambil menurut George Arteri, bahwa pengertian kepemimpinan ini, kepemimpinan merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang-orang lain bertindak, sehingga kemampuan seseorang manajer dapat diukur dari kemampuannya dalam menggerakkan orang lain untuk bekerja. Selanjutnya, untuk pengertian kepemimpinan sendiri, pengertian kepemimpinan itu timbul dimanapun dengan adanya unsur-unsur berikut. Yang pertama, itu adanya orang yang dipengaruhi. Yang kedua, ada orang yang mempengaruhi. Dan yang ketiga, ada pengarahan dari yang mempengaruhi tersebut. Ada proses. Selanjutnya untuk pola dasar kepemimpinan. Model kepemimpinan yang menurut George Arteri tadi didasarkan pada kenyataan bahwa seorang pemimpin atau kepemimpinan muncul dari adanya suatu hubungan yang kompleks terdiri dari 4 item. Yang pertama, pemimpin. Yang kedua, pengikut. Yang ketiga, struktur organisasi. Dan yang keempat, nilai sosial serta pertimbangan politik. Ini bagian tentang hubungan secara kompleks tersebut menurut George tadi. Keadaan ekonomi, kemudian sosial, pertimbangan politik disebutkan di sini akan saling berhubungan sangat kompleks dalam kepemimpinan. Untuk selanjutnya, untuk model kepemimpinan sendiri,
di sini ada beberapa hal dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama, dari sektor pemimpin itu tersendiri. Pemimpin punya nilai-nilai pemimpin, kemudian keyakinan atau kepercayaan terhadap anggota kelompoknya. Yang selanjutnya yakni keadaan umum atau lingkungan yang disukai oleh pemimpin tersebut. Yang kedua itu model yang akan timbul dengan dorongan pengikut atau dipengaruhi oleh pengikutnya atau anggota organisasi dalam suatu pimpinan, yakni tentang kebersamaan dan keterkaitan tujuan manajemen, minat keterlibatan dalam memecahkan masalah, pengetahuan dan pengalaman anggota, serta kebutuhan terhadap tindakan atau ketergantungan tersebut. Selanjutnya, model kepemimpinan dipengaruhi oleh organisasi, struktur dan pola kerja berbagai kegiatan. Ini akan mempengaruhi model kepemimpinan, tingkat spesialisasi dan yang diikuti, perluasan dan pengaruh teknologi, dan selanjutnya tugas tertentu dalam suatu organisasi. Hal lain yang keempat yakni nilai sosial dan pertimbangan politik. Kenapa? Karena faktor lingkungan dari luar akan mempengaruhi seorang pemimpin, kemudian biaya dan waktu dari suatu keputusan atau tindakan juga akan mempengaruhi tentang kepemimpinan. Kemudian yang ketiganya, kekuatan budaya yang dominan. Apakah budaya di tempat itu seperti apa akan menjadi pengaruh yang cukup besar juga, serta pengaruh masyarakat dan sosial yang ada dalam lingkungan organisasinya. Kemudian secara umum untuk pola kepemimpinan terbagi 2, yakni formal dan informal. Kepemimpinan formal ada secara resmi pada seseorang yang diangkat dalam jabatan pemimpin, seperti kepala sekolah, kepala desa, dan kepala pemerintahan. Hal ini terlihat pada ketentuan yang mengatur hierarki organisasi di dalam bagan organisasi. Kepemimpinan formal dikenal juga dengan istilah headship atau kepala seorang pemimpin. Kemudian pola kepemimpinan informal. Kepemimpinan informal tidak didasarkan pada pengangkatan, tidak terlihat dalam hierarki atau bagan organisasi. Efektivitas kepemimpinan informal terlihat pada pengakuan nyata dan penerimaan dalam praktek atas kepemimpinan seorang tersebut. Contohnya apa? Seorang kiai atau mungkin ulama itu tidak diangkat oleh seorang aparat atau apapun, tidak ada SK-nya, tetapi pengakuan yang nyata dari lingkungan masyarakat. Kepemimpinan informal ini didasarkan kepada 5 kriteria. Yang pertama itu kemampuan mengikat hati orang lain. Yang kedua, kemampuan membina hubungan yang serasi dengan organisasi atau orang lain. Yang ketiga, penguasaan dan arti tujuan organisasi yang akan dicapai. Yang keempat, penguasaan tentang implikasi pencapaian tujuan yang ada dalam kegiatan operasional. Dan yang kelima, pemikiran atas keahlian tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Kemudian untuk gaya kepemimpinan menurut Black Mountain, leadership style adalah cara yang diambil seorang dalam rangka mempraktikkan kepemimpinannya. Ya, ada 5 gaya dalam kepemimpinan di zaman industri modern menurut Black Mountain ini. Yang pertama yakni gaya tidak peduli, ya, box leadership style. Kemudian yang kedua, gaya condong pada manusia, people oriented style. Kemudian yang ketiga, gaya condong pada production oriented style. Kemudian yang keempat, gaya cari keseimbangan atau maintain presence balance style. Dan yang kelima, gaya puncak atau speak of leadership. Kemudian selanjutnya menurut teori Sundang Siagian, tipe kepemimpinan yang dipaparkan menurut beliau ada 5 jenis. Yang pertama yakni paternalis, yang kedua autokrasi atau otoriter, kemudian militeris atau militer, karismatis atau karisma, dan terakhir yakni demokratis.
Untuk pemaparannya, tipe autokratis atau otoriter mempunyai ciri. Yang pertama, pemimpin tersebut menganggap organisasi adalah miliknya sendiri, mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, visi pribadinya diterapkan untuk di organisasi. Kemudian selanjutnya menganggap bawahan sebagai alat semata-mata. Yang selanjutnya tidak mau menerima kritik, saran atau pendapat dari bawahan atau orang lain, terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya. Dan terakhir, dalam tindakan pergerakannya sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan atau punitif bersifat hukuman. Tipe yang kedua yakni militeris. Biasanya seorang militer atau orang yang berjiwa keras. Ada beberapa hal cirinya. Yang pertama, dalam pergerakan bawahannya sering menggunakan sistem perintah. Yang kedua, dalam pergerakan bawahan senang bergantung pada pangkat dan jabatannya masing-masing. Yang selanjutnya, senang pada formalitas yang berlebih-lebihan. Yang selanjutnya yakni menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya. Kemudian sukar menerima kritik dari bawahannya. Dan terakhir, yakni menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Ini tipe seorang pemimpin militer. Untuk selanjutnya yakni tipe pemimpin paternalistik. Cirinya yang pertama yakni pemimpin ini menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Jadi butuh bimbingan, butuh arahan. Yang kedua yakni bersifat selalu melindungi, protektif, terlalu overprotektif lah gitu kan. Kemudian jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, jarang memberikan kesempatan pada bawahannya untuk mengambil inisiatif, sesuai dengan arahan saja. Kemudian jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi atau fantastis. Selanjutnya yakni sering bersifat maha tahu atau serba tahu seorang pemimpin ini. Jadi menurut saya seperti ini. Ini kadang-kadang dalam keadaan tertentu pemimpin tipe ini kadang juga diperlukan dengan menghilangkan sifat-sifat negatifnya. Ini menurut saya. Kemudian selanjutnya untuk tipe kepemimpinan karismatis. Dikatakan karismatis karena diberkahi dengan kekuatan gaib atau supranatural power. Kekayaan, kemudian umur, kesehatan, dan profil itu tidak dapat digunakan sebagai kriteria untuk kepemimpinan karisma ini. Sebagai contoh, Mahatma Gandhi yang ada di India, kemudian Albert Einstein, seorang karakter yang memang mempunyai gaya karisma dari seorang Albert Einstein ini. Untuk selanjutnya, tipe kepemimpinan demokratis yang menurut saya pribadi ini cocok untuk diterapkan dalam masa modernisasi seperti saat ini, karena mempunyai ciri. Yang pertama, dalam proses pergerakan bawahan selalu bertitik tolak pada manusia sebagai makhluk termulia di dunia, memanusiakan manusia, intinya seperti itu. Yang selanjutnya, selalu berusaha mensinkronkan antara kepentingan tujuan organisasi dengan kepentingan tujuan pribadi bawahannya sendiri. Jadi tujuan organisasi maju, kemampuan bawahannya pun sama, meningkat dan maju. Selanjutnya, untuk senang menerima saran dan pendapat, bahkan kritik dari bawahannya. Seorang pemimpin ini senang ketika ada bawahan yang memberikan saran atau pendapat. Selanjutnya yakni selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan teman kerja dalam suatu capaian tujuan. Ketika kegiatan, maka biasanya dibentuklah suatu panitia-panitia kecil yang dimana di situ terdiri dari beberapa orang yang bertujuan untuk kerjasama untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, untuk selalu berusaha agar bawahannya selalu berhasil. Seorang pemimpin yang demokratis tidak berpikir untuk hanya dirinya sendiri,
dan tidak berpikir hanya untuk organisasi sendiri, akan tetapi untuk kemajuan bersama, baik kemajuan organisasi, kemajuan pribadi, bahkan kemajuan dari bawahannya. Kemudian untuk selanjutnya, yakni berusaha mengembangkan kapasitas dirinya sebagai pemimpin. Seorang pemimpin demokratis tidak puas diri, ya. Jadi terus belajar, terus menggali potensi bagaimana kondisi di lapangan agar semakin meningkat dan semakin baik. Ya, oke, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan untuk tipe kepemimpinan. Ya, semoga ini bermanfaat, dan kembali kami sampaikan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.